dokumen, yaitu berupa akta notaris yang menyangkut mantan sekretaris dinas pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan SMUK bersama Kesatuan Mahasiswa dan Pergerakan Pemuda Nusantara atau KMPPN kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK RI Rabu 12 Agustus tahun 2026. Aksi kali ini menjadi aksi ketiga yang dilakukan untuk mendesak kepastian hukum atas laporan dugaan tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk tahun anggaran 2023 dan ke 2024, masa mempertanyakan perkembangan laporan pengaduan masyarakat yang telah disampaikan secara resmi kepada KPK pada 20 Juli tahun 2026. Ketua Umum SMUK sekaligus Koordinator Presidium KMPPN Ahmad Zaki menegaskan bahwa aksi berulang dilakukan untuk memastikan laporan tersebut tidak berhenti tanpa kejelasan. Pada aksi ketiga ini, SMUK dan KMPPN kembali menyerahkan dokumen tambahan berupa akta pendirian CV Cahaya Hati kepada pihak KPK. Mereka meminta KPK mendalami seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan, termasuk pihak yang mempunyai kewenangan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran. Pengaduan masyarakat yang nyata-nyata terindikasi diduga melakukan konflik of interest dan kong-kali-kong pengadaan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya yang terjadi di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kalimantan Selatan. Di Dumas perwakilan 2 orang. Ya. Sekian dari saya, terima kasih atas aspirasinya. Jadi selanjutnya berapa lama nih Pak proses korupsinya? Untuk hal tersebut kewenangannya ada di pengaduan masyarakat. Ya. Untuk dari saya tenaga ahli KPK tidak memberikan statement apapun. Ya. oh, jadi kami harus ke Dumas dulu lagi. Ya, betul. Untuk secara resminya bisa ditanyakan melalui juru bicara KPK. Baik, Ya. Pak, sejauh ini tanggapan KPK sendiri terkait demo ini seperti apa Pak? Karena ini informasi udah 3 kali ya. Ya seperti yang saya sampaikan, untuk progresnya bisa ditanyakan langsung ke Dumas atau bisa ditanyakan Pak Budi ya, Pak Budi Prasetyo. Ya, cukup sekian. Terima kasih. Ya. Jadi saya Boleh Pak, untuk ini simbolis dulu kita. hari ini kami ingin meminta kepada KPK, tadi berdiskusi dengan KPK bahwa bagaimana sejauh mana tindak lanjut laporan aduan kami per tanggal 20 Juli 2026 kemarin. Serta hari ini juga kami menyerahkan beberapa berkas tambahan dokumen, yaitu berupa akta notaris yang menyangkut mantan sekretaris dinas pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan kroni beliau lah, mungkin kita indikasikan adalah kroni beliau karena di dalam akta notaris termaktub nama beliau. Yang kami temukan ada 2 akta notaris yang termaktub di nama beliau. Nama beliau kita sebut mungkin apa istilah atau kita sebut mantan sekretaris dinas tersebut adalah Pak Imam Subarkah beserta Pak Kiswono Al-Aziz. Satu, Pak Imam Subarkah di dalam akta notaris PT Cahaya Hati Group dan PT Cahaya Membumi Sedunia itu sebagai
komisaris dan Pak Kiswono Al-Aziz ini sebagai direktur di perusahaan tersebut. Kami di sini hari ini untuk kelanjutan daripada pelaporan per tanggal 20 Juli kemarin. Ini adalah aksi kita ketiga. Tambahan kami serahkan, mereka akan paling lambat 14 hari kerja untuk menindaklanjuti daripada pelaporan dan penambahan berkas hari ini. Kemarin pernah direspon oleh KPK melalui surat, bahkan melalui telepon, tetapi kita tidak tahu sejauh mana sekarang proses daripada pelaporan itu. Makanya ada dihubungi oleh KPK tersebut, mereka meminta tambahan berkas dokumen. Hari inilah kita lampirkan, kita tambahkan untuk berkas dokumen yang ada. Dokumennya apa tuh, Bang? Dokumennya yaitu pertama akta notaris CP Cahaya Hati, yang kedua adalah dokumen akta notaris PT Cahaya Membumi Sedunia serta paket pengadaan pemenang di Kementerian Pertanian atas nama PT Cahaya Membumi Sedunia tadi lah, Membumi Sedunia itu. Begitu, dikarenakan indikasi di dalam yang terjadi di dalam pemenangan ini hampir 4 kali lipat daripada laporan aduan pertama kita. Mungkin kita kita tidak menemukan progres saat ini. Kalau prosesnya mungkin akan diprosesnya, karena ada validasi kemarin ada dihubungi oleh KPK dan surat bahwa ini adalah pengayaan. Karena seharusnya KPK adalah lembaga independen, kita adalah masyarakat yang peduli terhadap pembasmian korupsi, kolusi dan nepotisme di Indonesia saat ini. SMUK dan KMPPN berharap KPK segera memberikan kejelasan atas tindak lanjut laporan tersebut. Mereka menegaskan akan terus mengawal prosesnya hingga ada kepastian hukum, dengan tuntutan utama agar penegakan hukum berjalan profesional, transparan, dan tidak tebang.